Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Uli Amel Ma'rifah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya dari Prodi Kebidanan, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Di sini saya sendiri semester 2 dari alih jenjang. Nah, teman-teman, ibu-ibu, di sini saya akan berbagi informasi atau berbagi ilmu sedikit nih tentang pendidikan kesehatan imunisasi PPI dan juga imunisasi non PPI. Tentunya bagi ibu-ibu dan juga teman-teman sudah tahu kan apa itu imunisasi. Nah, kita bahas sedikit tentang pengertian, tujuan dan juga cara kerja dari imunisasi. Nah, pengertian imunisasi itu sendiri yaitu suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang baik secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terjadi penyakit tersebut tidak akan sakit dan atau hanya akan mengalami sakit ringan. Nah, biasanya tujuan dari pemberian imunisasi itu sendiri yaitu jika suatu saat terjadi penyakit tersebut itu tidak akan sakit dan hanya akan mengalami sakit ringan. Nah, di sini ada pun cara kerjanya. Cara kerja dari imunisasi yaitu dengan memberikan virus atau bakteri tertentu yang sudah dilemahkan maupun sudah dimatikan dengan tujuan untuk merangsang sistem imun dalam tubuh agar membentuk antibodi. Nah, antibodi itu sendiri itu terbentuk setelah diberikannya imunisasi berguna yang untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang baik secara aktif dan juga sehingga dapat mencegah atau mengurangi penyakit. Nah, di sini kita lanjut ya ke apa itu imunisasi dan apa saja imunisasi. Nah, imunisasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi dasar itu sendiri yaitu program imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah mulai dari bayi baru lahir, yaitu diberikan imunisasi HB dan pada usia 9 bulan biasanya diberikan imunisasi campak. Nah, biasanya diberikan imunisasi itu untuk upaya memberikan imunitas pada bayi baru lahir atau pada bayi yaitu usia 0 sampai 12 bulan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di sini kita lanjut ya tentang jadwal dari imunisasi. Nah, jadwal dari imunisasi itu sendiri yaitu ada pada usia 0 sampai 7 hari biasanya diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, pada usia 1 bulan biasanya diberikan imunisasi BCG dan juga polio 1. Nah, pada usia 2 bulan biasanya diberikan imunisasi DPT, HB, HIB 1 dan juga polio 2. Nah, pada usia 3 bulan biasanya diberikan imunisasi DPT, HIB, HB 2 dan juga polio 3. Nah, pada usia 4 bulan biasanya diberikan imunisasi DPT, HB, HIB 3 dan polio 4 dan juga IPV atau polio suntik. Pada usia 9 bulan biasanya diberikan imunisasi campak. Kita lanjut ya, mengapa sih pentingnya imunisasi hepatitis B? Nah, imunisasi hepatitis B itu sendiri itu diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B, di mana biasanya penyakit hepatitis B ini menyebabkan terjadinya pengerasan pada hati. Nah, yang biasanya akan berujung pada kegagalan fungsi organ hati dan juga terjadinya kanker hati. Nah, biasanya gejala kipi yang terjadi setelah diberikan imunisasi hepatitis B itu sendiri yaitu akan timbul demam dan tidak tinggi, dan juga pada tempat penyuntikan biasanya akan timbul kemerahan. Nah, biasanya juga akan menimbulkan pembengkakan, nyeri, rasa mual dan juga nyeri sendi. Nah, biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan yang lebih banyak, yaitu baik ASI maupun air buah. Nah, biasanya jika diperlukan kita memberikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan yaitu 3 sampai 4 jam itu bila diperlukan. Nah, kita lanjut nih ke imunisasi yang selanjutnya. Mengapa sih diberikan imunisasi polio? Nah, diberikannya imunisasi polio itu untuk melindungi tubuh dari infeksi atau dari poliomyelitis, yaitu infeksi polio yang dapat menyebabkan lumpuhnya layu dari tungkai atau lengan. Nah, di sini kita lanjut ke imunisasi yang selanjutnya. Mengapa sih diberikan imunisasi BCG? Imunisasi BCG ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC.
Nah, penyakit TBC itu atau penyakit tuberkulosis. Nah, biasanya reaksi yang timbul atau reaksi kipi yang timbul yaitu akan timbul sekitar 2-6 minggu setelah diberikannya imunisasi BCG. Nah, biasanya akan timbul bisul kecil atau biasanya disebut dengan papula. Nah, ini biasanya akan semakin membesar dan dapat sembuh atau dapat terjadi ulcerasi biasanya itu selama 2-4 bulan. Kemudian akan sembuh secara perlahan-lahan dan akan menimbulkan jaringan parut. Nah, biasanya diberikannya terapi paracetamol yaitu 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam jika diperlukan. Nah, di sini kita lanjut ke imunisasi yang selanjutnya, yaitu mengapa sih diberikan imunisasi DPT, HB dan juga HIV. Nah, diberikannya imunisasi DPT, HB, HIV itu untuk mencegah terjadinya 6 penyakit. Yang pertama ada penyakit difteri, yang kedua ada penyakit pertusis, yang ketiga yaitu penyakit tetanus, yang keempat yaitu penyakit hepatitis B, yang kelima yaitu pneumonia atau radang paru. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu meningitis atau radang selaput otak. Nah, biasanya ini disebabkan karena terjadinya infeksi dari kuman HIV itu sendiri. Nah, apa sih reaksi yang timbul setelah diberikannya imunisasi ini? Reaksi yang timbul biasanya itu bayi atau anak akan mengalami demam tinggi, rewel, biasanya di tempat penyuntikan itu akan timbul kemerahan, dan juga biasanya akan timbul rasa nyeri dan pembengkakan yang akan hilang setelah 2 hari diberikan imunisasi ini. Nah, biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan yang lebih banyak, yaitu berupa ASI maupun air buah. Nah, biasanya diberikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam jika diperlukan. Nah, di sini imunisasi yang selanjutnya yaitu mengapa sih diberikan imunisasi campak atau diberikan imunisasi MR. Tujuannya yaitu untuk mencegah penyakit campak sekaligus penyakit rubella. Karena penyakit campak ini biasanya menyebabkan komplikasi yaitu radang paru-paru berat atau pneumonia, ada juga diare atau juga menyerang otak, radang otak, dan juga menyebabkan kebutaan. Nah, biasanya reaksi yang timbul setelah diberikannya imunisasi campak atau MR ini biasanya timbul rasa tidak nyaman pada bekas penyuntikan vaksin tersebut, dan biasanya setelah itu terdapat gejala-gejala lanjutan atau gejala lain, yaitu setelah 5-12 hari setelah diberikan imunisasi campak. Nah, biasanya akan timbul demam tidak tinggi atau erupsi kulit baik halus atau tipis. Nah, biasanya di sini berlangsung kurang lebih dari 48 jam. Nah, biasanya juga akan timbul pembengkakan kelenjar getah bening di belakang telinga, itu terjadi sekitar 3 minggu setelah diberikan imunisasi campak tersebut. Nah, biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan yang lebih banyak, yaitu baik ASI maupun air buah. Nah, di sini bisa diberikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan itu setiap 3-4 jam bila diperlukan. Nah, di sini kita lanjut ke imunisasi lanjutan atau imunisasi yang kedua. Imunisasi lanjutan itu sendiri yaitu imunisasi ulang untuk mempertahankan tingkat kekebalan tubuh atau untuk memperpanjang masa perlindungan dalam tubuh. Nah, di sini imunisasi lanjutan ada juga jadwalnya, ada jadwal tersendiri, yaitu pada balita. Biasanya balita usia 18 bulan itu diberikan imunisasi lanjutan berupa DPT, HB, dan juga HIV. Nah, pada usia balita 24 bulan itu biasanya diberikan imunisasi lanjutan berupa campak. Nah, biasanya pada bias itu diberikan pada anak kelas 1 SD itu diberikan DT dan juga campak. Nah, pada anak kelas 2 SD biasanya diberikan imunisasi TD. Pada anak kelas 3 SD biasanya juga diberikan imunisasi TB. Nah, di sini apa sih pentingnya imunisasi pilihan tersebut? Nah,
Imunisasi pilihan itu tersebut merupakan imunisasi yang dapat diberikan seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka untuk melindungi tubuh yang bersangkutan dari penyakit-penyakit menular, yaitu seperti diberikannya vaksin MMR, ada imunisasi tifoid, imunisasi varicella, imunisasi hepatitis A, imunisasi influenza, dan juga imunisasi pneumokokus, dan yang terakhir imunisasi rotavirus. Kita lanjut ya, mengapa diberikan imunisasi tersebut. Yang pertama, kita lanjut ke imunisasi MMR. Mengapa sih diberikan imunisasi MMR itu? Diberikan imunisasi MMR ini untuk mencegah penyakit campak, gondok, dan juga rubella. Nah, biasanya diberikan pada usia 15 bulan dan kedua kalinya diberikan pada anak berusia 6 tahun. Nah, terdapat catatan yang penting nih di sini, yaitu jika belum menderita penyakit campak pada usia 9 bulan, biasanya bisa diberikan pada anak usia umur 12 bulan. Nah, kita lanjut nih ke imunisasi yang selanjutnya, yaitu mengapa diberikan imunisasi tifoid. Nah, diberikan imunisasi tifoid itu sendiri itu untuk mencegah masuknya bakteri Salmonella typhi. Nah, typhi yaitu ke dalam tubuh, di mana bakteri ini biasanya membawa penyakit seperti demam tifoid atau yang biasanya kita kenal dengan penyakit tipes. Nah, biasanya itu diberikan imunisasi pada usia di atas 2 tahun dan biasanya dapat berulang di setiap 3 tahunnya. Nah, terdapat catatan yang penting nih di sini, yaitu ada 2 jenis cara pemberian vaksin, yaitu ada oral dan juga ada suntik. Nah, tifoid ini jika oral itu diberikan pada anak usia di atas 6 tahun. Nah, di sini kita lanjut ya ke imunisasi yang selanjutnya, yaitu imunisasi varicella. Diberikannya imunisasi varicella itu untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air. Nah, biasanya diberikan pada anak usia di atas 5 tahun ya ibu dan teman-teman. Nah, kita lanjut nih ke imunisasi yang selanjutnya, yaitu mengapa diberikannya imunisasi hepatitis B. Mengapa sih? Ya, di sini diberikan imunisasi hepatitis B, hepatitis A, bukan hepatitis B ya teman-teman dan ibu-ibu. Nah, diberikan imunisasi hepatitis A itu sendiri yaitu untuk mencegah masuknya virus hepatitis A ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit hati. Nah, di sini biasanya diberikan pada usia di atas 2 tahun. Nah, biasanya dilakukan 2 kali ya teman-teman dan ibu-ibu, yaitu dengan interval 6 sampai 12 bulan. Nah, di sini kita lanjut ke imunisasi selanjutnya, yaitu imunisasi influenza. Imunisasi influenza itu sendiri diberikan untuk mencegah masuknya beberapa jenis virus influenza ke dalam tubuh, di mana biasanya diberikan sekali dalam 1 tahun sejak anak usia 6 bulan dapat diberikan hingga dewasa. Nah, biasanya terdapat catatan penting nih, mengapa diberikan imunisasi influenza. Nah, catatan pentingnya yaitu bagi anak yang sudah berusia di atas 2 tahun, itu vaksin dapat diberikan dalam bentuk semprotan maupun melalui saluran nafas. Nah, di sini kita lanjut nih ke imunisasi yang selanjutnya, yaitu imunisasi pneumokokus atau PCV. Nah, mengapa sih diberikan imunisasi ini? Nah, diberikan imunisasi ini dikarenakan untuk mencegah masuknya bakteri pneumokokus ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini biasanya dapat menyebabkan penyakit meningitis, pneumonia, dan juga infeksi telinga. Nah, biasanya diberikan pada balita atau bayi anak usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, serta antara 12 sampai 15 bulan. Kita lanjut ya ke imunisasi yang terakhir. Kenapa sih diberikan imunisasi rotavirus? Nah, diberikan imunisasi rotavirus itu sendiri itu untuk mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh rotavirus ya ibu dan teman-teman. Nah, biasanya imunisasi ini diberikan pada usia 10 minggu dan 14 minggu teman-teman dan ibu-ibu. Nah, itu imunisasi yang terakhir ya ibu dan teman-teman. Nah, biasanya pada imunisasi ini terdapat gejala atau reaksi kipi kejadian pasca imunisasi itu
berbeda-beda ya ibu-ibu dan teman-teman. Seperti tadi yang sudah dicontohkan pada yang di atas, ada imunisasi BCG nanti timbulnya seperti apa, ada imunisasi DPT nanti timbul reaksinya itu seperti apa, dan juga cara untuk penata laksanaannya. Nah, gimana ibu-ibu teman-teman, apakah sudah dapat dipahami dan sudah dapat dimengerti tentang sedikit ilmu yang kita gali hari ini tentang pendidikan kesehatan imunisasi PPI dan juga non PPI. Ya, sebelum saya akhiri, apabila banyak tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.